Kembali Dodi di sini dari dodianimation.com. Di bagian ketujuh, kita akan sempurnakan lagi untuk membuat modeling kursi ini. Sekarang kita akan membuat bagian kakinya. Nah, untuk modeling kakinya, kita menggunakan shape. Di create shape, di sini ada line, kita gunakan line. Kita buat dari view left. Kita klik dulu di sini, klik di sini, kemudian klik dan drag di sini. Tarik begitu, lepaskan, kemudian klik dan drag lagi di sini, lepaskan. Kemudian kita akan buat dia ke bawah. Kita klik di sini. Iya, kemudian kita klik di sini dan kita klik di sini. Iya. Setelah selesai kita klik kanan. Kemudian kita teruskan lagi, klik di sini. Kemudian klik di sini, drag. Kemudian klik di sini, drag. Klik di sini dan klik kanan. Nah, klik kanan untuk memutuskan. Kemudian kita akan sempurnakan kalau memang garisnya ada yang masih kurang baik. Kita seleksi garisnya, kemudian kita klik ke tab modify, nyalakan seleksi vertex di sini. Kita bisa seleksi setiap vertex yang ada di sini dan di sini ada handle yang kita bisa mainkan. Oke, saya akan perbaiki ini. Oh ya, untuk memunculkan handle di bagian vertex yang belum ada handle-nya, cukup kita klik kanan, kemudian di sini ada bezier corner, maka dia akan muncul handle-nya. Ya. Oke, ini saya perbaiki sedikit. Ini juga saya buat lebih melengkung begitu. Oke, ini agak naik ke atas sedikit. Nah, gitu. Kalau sudah selesai kita matikan. Berikutnya yang ini kita seleksi, kita masuk ke seleksi vertex. Ini akan saya perbaiki juga. Oke, ini kalau kita perhatikan dia kurang naik yang ini sedikit saja. Ya, begitu. Cukup saya rasa ini. Nah, kalau sudah selesai kita akan lihat dari view perspektif. Objek ini kita geser sedikit ke kanan begitu atau ke kiri sama saja. Kemudian kita seleksi salah satunya, kita masuk ke dalam tab modify. Di bagian rendering kita buka. Di sini kita nyalakan enable in render dan enable in viewport. Nah, setelah keduanya kita nyalakan, kita akan melihat bentuk dari garis tadi itu sekarang sudah ada ketebalan. Kemudian di bagian bawah di sini ada dua pilihan untuk bentuknya, yaitu radial dan ada rektangular. Kita pilih yang rektangular. Nah, sekarang bentuknya seperti ini. Kalau memang ini kurang lebar, maka kita tambahkan saja. Mungkin ini nilainya 7. Ini mungkin ya ini saya rasa sudah cukup ya, 2. Kemudian berikutnya yang satunya juga sama, kita nyalakan enable in render, enable in viewport, kemudian ukurannya ini adalah 7 tadi. Oke. Nah, setelah selesai seperti ini, kita akan convert to editable poly. Kemudian kita akan perbaiki sedikit. Oke, kita klik kanan, convert to editable poly. Kemudian kita akan hubungkan satu lagi atau kita akan attach satu lagi di bagian edit poly di sini ya. Kita lihat di bagian bawah sini ada attach, kita klik attach. Kita klikkan ke garis yang satunya. Nah, setelah garisnya berwarna sama, ini berarti sudah menjadi satu objek. Kalau kita seleksi satu, maka yang satunya juga akan ikut terseleksi. Nah, di sini kita akan menambahkan untuk bagian penghubung. Jadi di sini ada dua ini ya, apa namanya, dudukan. Oh ya, sebelumnya saya akan berikan dulu modifikasi di dalam tab modifier list ini. Kita cari modifikasi yang namanya symmetry. Kita cari S. Kemudian kita akan menemukan di sini adalah simetri. Ini dia, simetri. Khusus untuk simetri ini sumbunya adalah sumbu Z. Kemudian kita akan buka tanda plus yang ada di simetri. Kemudian kita klik mirror, kita tarik dia ke kanan atau ke kiri. Nah, ini dia. Oh ya, ke kanan juga tidak masalah, tapi ini kita nyalakan flip. Oke, setelah kita pastikan bahwa posisinya antara kanan kiri ini sama, kita akan seleksi polygon di sini. Ya, kita masuk ke dalam edit poly, kita seleksi polygonnya. Kita nyalakan show and result di sini untuk melihat hasil akhir dari simetri. Kita akan seleksi bagian polygon di sini. Kemudian kontrol juga ya, polygon di sini. Kontrol ini dan kontrol ini. Jadi ada 3 buah. Kemudian mungkin bagian sini juga perlu kita nanti hubungkan, tapi itu silakan kalau memang mau dihubungkan. Oh ya, di sini juga, ini saya rasa perlu ini kontrol. Oke, kemudian kita akan extrude dia. Kita akan extrude dengan menggunakan extrude settings. Kemudian kita akan tambahkan nilainya di sini terus sampai dia bertemu.
Ya, seperti ini. Kemudian kita klik OK. Nah, maka kita akan melihat ada bagian yang bertemu di bagian-bagian atau di poligon yang tadi kita seleksi. Kemudian, kalau misalnya ini kita berikan modifikasi turbo smooth, maka masih belum sempurna. Kalau kita lihat, ada bagian-bagian tertentu yang bentuknya melengkung seperti ini. Nah, ini tidak kita inginkan. Untuk itu kita akan kembali lagi ke posisi edit poly. Kemudian kita akan seleksi edge di sini. Kita akan memotong bagian yang ada di sini. Silakan kita gunakan saja swift loop di sini ya. Swift loop ini kita potong ini di sini, klik di sini, ya. Kemudian potong ini di sini. Iya di sini. Kemudian ini juga kita potong di sini. Yap. Kemudian di bagian atas juga sama, kita bisa gunakan swift loop di sini, potong ini di sini, potong ini di sini. Oke. Kemudian bagian bawah di sini kita potong juga ini, swift loop ini, kemudian swift loop di sini. Dan untuk bagian yang ini ya, kalau kita matikan show and result ya, saya akan memotong bagian pinggir sini dan pinggir sini. Oke, caranya sebetulnya kalau mau mudah, kita cukup seleksi dengan menggunakan edge ini, kita klik ring, begitu, sehingga seluruh bagiannya dia terseleksi. Kemudian kita akan gunakan connect settings. Connect setting kita isikan angka 2 di sini, kemudian kita akan slide ke pinggir, iya seperti ini. Kemudian klik OK. Berikutnya yang sisi sebelah sini, kita lakukan hal yang sama. Kita klik ring gitu ke samping ya. Kemudian kita akan connect settings dan ini sama, kita klik OK langsung. Kemudian yang di bagian bawah ini kita klik ini, kita klik ring, kemudian kita klik connect settings dengan posisi yang sama, langsung kita klik OK. Dan saya rasa ini mungkin di sini ya, kita perlu juga di sini. Kita seleksi ini. Sini mungkin yang di sini dulu, mungkin yang di bawah sini dulu, yang di atas maksud saya, yang di atas belum ya. Kita seleksi yang ini, connect ring, seleksi ring, kemudian kita klik connect settings, kita klik OK, dan terakhir di sini kita seleksi ini, kita klik select ring, kemudian di sini tidak 2 tapi 1 ya, kita klik connect settings, di sini tidak 2 tapi 1, dan posisinya kita akan geser. Dia bukan di tengah tapi di pinggir seperti ini. Ya, klik OK. Kemudian ini juga seleksi ini, kemudian ring. Ya ini tadi karena 2 ya, jadi karena ada 2 poligon maka kita harus satu per satu. Kita klik connect setting dan ini kita letakkan dia di sini. Iya, seperti ini. Kita klik OK. Dan sekarang selesai. Kita akan coba lihat di posisi turbo smooth. Nah, di sini kita sudah memiliki bentuk yang sempurna untuk kakinya. Hanya saja kita perlu menambahkan sedikit untuk bagian yang ada di sini ya. Saya akan duplikat ini, dudukan ini. Tahan shift, tarik ke kanan begitu. Saya pilih copy. Kemudian kita akan menggunakan salah satu poligon yang ada di sini. Kita klik kanan. Oh ya, turbo smoothnya akan saya buang dulu. Kemudian saya akan klik kanan, convert to editable poly gitu. Saya akan membuang poligon yang ada di, saya akan gunakan view front ya. Saya akan buang poligon yang ada di sini. Delete, poligon ini juga delete. Sorry, hanya poligon yang pinggir sini saja. Delete, oke. Dan sepertinya ini perlu kita buang juga ini. Ada yang tersisa di sini ya. Ini harus kita buang. Delete, ini juga harus kita buang, delete. Dan kita hanya akan menggunakan di yang ini saja. Saya akan kembali memotong yang ada di sini ya. Jadi ini perlu kita potong karena di sini tidak rapi. Saya akan potong dengan menggunakan, di sini ada yang namanya slice plane. Kita gunakan slice plane ini. Saya seleksi semua poligon yang ada di sini ya. Sebentar, saya seleksi dulu poligon yang ada di sini semua sampai dia berwarna merah. Kemudian di sini ada slice plane. Nah, ini dia garis seperti ini. Kita akan letakkan dia di sini dan kita klik slice. Slice. Oke.
Kemudian kita matikan slice plane, dan ini akan saya delete sebagian. Oke, sehingga saya sudah memiliki bentuk seperti ini. Nah, kenapa kita membuat bentuk seperti ini? Ya, bentuk seperti ini nanti akan kita tempatkan dia di sini, seperti ini. Kemudian kita akan seleksi semua poligon yang ada di sini ya, poligon yang barusan kita buat ini. Kita akan extrude dia, klik extrude settings. Kita nyalakan extrude-nya adalah lokal normal, dan kita atur ketebalannya tidak terlalu tebal. Kemudian kita akan seleksi poligon yang ada di sini. Ya, saya akan lihat dulu poligon ini dan poligon ini, kita gunakan kontrol ya. Kemudian kita klik bridge settings. Bridge settings, dia akan menghubungkan begitu, dan kita akan isikan 3 di sini atau mungkin 4 ya, 4 segmen. Klik OK. Kemudian yang di sini juga kita seleksi ini. Kemudian kontrol ini juga kita bridge setting juga sama. Nilainya adalah 4, klik OK. Nah, kenapa kita buat dia dibagi menjadi 4? Kita akan buat dia lebih melengkung. Jadi kalau kita lihat dari view left atau samping, kita bisa seleksi vertex yang ada di sini. Ya, ini akan kita lengkungkan begitu, sesuai dengan bentuk dari kursinya. Ini juga kita akan turunkan dia. Kita akan turunkan dia seperti ini. Nah, selesai. Berikutnya saya akan berikan modifikasi turbo smooth. Turbo smooth, iya, sehingga bentuknya sekarang menjadi seperti ini. Boleh kita berikan warna yang lain supaya terlihat berbeda, begitu. Kalau memang ini terlalu tebal, kita bisa skala. Jadi ini bisa di select semuanya begitu, select all. Kita skala, iya, gini. Kemudian saya akan duplikat ya. Dan untuk memindahkan pusatnya, di sini kalau kita perhatikan pusatnya tidak berada di tengah objek ya. Kita akan pindahkan dengan cara kita klik hierarki, kemudian kita klik effect pivot only, center to object. Oke, kita matikan lagi effect pivot only, dan di sini kita akan menduplikat dengan menggunakan tools array. Kita klik tools, kemudian array. Kemudian kita nyalakan preview di sini. Kita lihat di sini sumbunya adalah sumbu X. Kita gunakan sumbu X di sini, kita akan lihat. Oke, nilainya adalah positif seperti ini. Kemudian kita lihat kalau memang jumlahnya terlalu banyak, 10 di sini ya, nilainya adalah 10 atau jumlahnya 10. Kita buat saja misalkan 7. Kemudian kita atur lagi di sini jaraknya. Nah, sampai setelah kita menemukan bentuk yang atau jarak yang pas, kita klik OK. Nah, selesai. Kita sudah berhasil membuat satu buah model kursi yang kelihatannya rumit tapi sebetulnya ini sederhana. Ya, sederhana dalam artian kalau sudah berlatih berkali-kali ya. Silakan teman-teman berlatih. Kalau memang masih kesulitan, diulangi lagi tutorialnya berkali-kali dan perhatikan dengan seksama atau dengan cermat supaya tidak terjadi kesalahan. Oke, demikian tutorial modeling kursi ini. Semoga bisa memberikan manfaat buat teman-teman sekalian. Jangan lupa subscribe YouTube channel saya dan mampir ke website saya dodianimation.com untuk mendapatkan tutorial animasi yang lainnya. Sampai bertemu di tutorial saya yang berikutnya.